Ya pemirsa, hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026, Aktual.com berada di Jalan Gedong Mundur Raya, Semarang, tepatnya di Cafe Aurunika, Kampus Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Bahtera Supranatural Nusantara. Kita ikuti. Pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, bahwa pada hari ini keluarga besar Bahtera Supranatural Nusantara mengadakan halal bihalal. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. A. Jumani SDMM selaku Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Saya ucapkan selamat datang. Yang terhormat Ketua Umum Bahtera Supranatural Bapak Agus Surawan, Ketua Harian Bahtera Supranatural Nusantara Bapak Pujo Jatmiko, serta Ketua DPC Bahtera Supranatural Nusantara Kota Semarang Bapak Artono, kemudian dari Kabupaten Semarang di Bapak Dwi Jubaidi, selamat datang juga. Sebelum kita mulai akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa oleh Bapak Artono, yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan Ketua Umum Bahtera Supranatural, yang kedua sambutan dari Ketua KSD Kota Semarang, kemudian yang berikutnya adalah agenda Bahtera Supranatural terkait dengan kapitulasi keanggotaan yang menggunakan format baru tahun 2026, kemudian serta kelanjutan pembentukan DPC Bahtera Supranatural sejauh Tengah, kemudian DPD juga, serta pembaruan SK DPC yang sudah habis masa berlakunya. Untuk yang pertama, kita buka dengan bersalat di Subhanallah. Yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suhartono. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, maturusud, wataufiq. Pertama dan yang paling utama, bahwa sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siang hari ini kita semua keluarga besar Bahtera Supranatural Nusantara bisa dipertemukan dalam satu wadah, dalam satu momen yang tepat. Mudah-mudahan rawuhnya datangnya panjenengan semuanya hari ini membawa kekuatan silaturahmi yang kuat dan berlimpah keberkahan untuk kita semua. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa pula kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini nantinya digolongkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati selaku Ketua Umum Bahtera Supranatural Nusantara Bapak Agus Surawan Basuro beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Harian Kang John Bento, Mas Eko Bas, siapa namanya Pujo Jatmiko, kenalin maksudnya Kang John Bento, jeneng asli sampai lali ngabur. Yang saya hormati Ketua KSD Kota Semarang Bapak Jumani, matur sembah nuwun. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hari ini hadir. Ini doa kita membawa dengan tata cara agama Muslim dan non-Muslim. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita semua pagi hari ini menjelang siang menjadi doa yang terbaik dari awal acara sampai selesainya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim. Kita semuanya hadir duduk di tempat yang kita berkah ini memohon. Mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemudahan untuk acara hari ini dari awal sampai selesai nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Engkau senantiasa berikan yang terbaik untuk seluruh keluarga peserta Supranatural yang selama ini menjadi jembatan untuk terus berbagi kebaikan, untuk berbagi manfaat, khususnya di wilayah kota Semarang dan di wilayah kota-kota yang lain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemudahan dalam menjemput rezeki untuk kita semuanya mengawali hari yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi menjelang siang hari ini kita semuanya berkumpul mengikat silaturahmi dalam acara halal bihalal. Mudah-mudahan acara halal bihalal siang hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, membawa kenikmatan di dunia wal akhirat nantinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Engkau senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan kepada pengurus-pengurus Bahtera Supranatural Nusantara beserta para anggota-anggotanya dimanapun berada. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau lah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tidak hal yang mustahil bagimu, tidak hal apapun yang mengalir kehendak-Mu ya Ghaffar. Mudah-mudahan Engkau berikan yang terbaik daripada yang paling baik untuk keluarga besar Bahtera Supranatural Nusantara. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan setiap langkah kita semuanya, setiap jerih payah kita semuanya, Engkau jadikan catatan amal yang terbaik di dalam bekal hidup kita semua nantinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa asiyatan fil ilmi wa barakah fil rizqi wa barakah fil rizqi wa barakah fil rizqi wa taubatan qabla maut wa taubatan qabla maut wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma alin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kepada Bapak Suhartono. Acara berikutnya adalah sambutan untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Umum Bahtera Supranatural Nusantara Bapak Agus Surawan Ratu dan Bapak bersilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari seluruh jajaran pengurus maupun anggota Bahtera Supranatural Nusantara. Yang terhormat Bapak Ketua KSP Bapak Jumain, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua
DPC maupun DPW yang ada di Jawa Tengah maupun di mungkin ada perwakilan dari Jakarta belum datang. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Untuk saya tidak panjang lebar untuk berbicara di sini karena waktunya juga sudah tersial. Saya hanya ingin menjabarkan masalah keberadaan Batra, review dari awal berdirinya Batra Supranatural di Indonesia. Pada awal tahun 2003, Kementerian Kesehatan Pusat yang pada waktu itu Bapak Menteri Suyudi membentuk yang namanya Batra, pengobat tradisional. Pada waktu itu pengobat tradisional. Kebetulan di Semarang, Jawa Tengah ini saya dipanggil oleh Dinas Kesehatan Kota untuk menampung dan merekomendasi Batra. Jadi Batra itu berdiri untuk Batra Supranatural berdiri tahun 2004 karena Permenkes 1079 tahun 2003 itu berdiri, langsung kita mendirikan yang namanya Batra Supranatural Nusantara untuk menampung segala aktivitas pengobat-pengobat tradisional yang ada di Indonesia, baik terapis, perdukunan maupun pengobat-pengobat yang lain. Untuk ditampung menjadi satu, kita merekomendasikan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pada waktu itu berdirinya kebetulan di Kota Semarang. Dengan berjalannya waktu kita ada lagi pergantian kementerian yang Batra dirubah menjadi Hatra. Jadi tidak boleh menggunakan pengobat tapi penyehat itu tahun 2017. Semua organisasi kemasyarakatan ditemukan pada waktu dengan pemerintah. Kita mengurus lagi baru tahun 2017 kita menjadi lembaga. Karena dalam perjalanan Batra ini perkembangannya semakin pesat, karena ada pelatihan kita menjadi lembaga Batra Supranatural Nusantara. Jadi sekilas perjalanan dari Batra, pembentukan Batra itu dari pemerintah Permenkes 1079 pada waktu tahun 2003. Untuk merekomendasi surat perizinan, kalau di kedokteran itu IDI, kalau di pengobat tradisional ini Batra. Pada waktu itu kita untuk merekomendasi, untuk membimbing, untuk membina seluruh pengobat-pengobat tradisional yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya waktu kita semakin besar kita mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah. Yang mana nanti akan bisa dijelaskan oleh ketua harian kita, daerah-daerah mana saja yang mungkin sudah ada yang Batra. Mungkin dari sini ada yang mungkin kurang dipertanyakan masalah keberadaan Batra mungkin. Jelas ya. Jadi perjalanan Batra itu seperti itu. Dan kita silaturahmi seperti ini tidak hanya kumpul-kumpul, tapi kita akan memperkuat solidaritas kita, kekompakan kita, baik itu di pusat maupun di daerah, supaya bisa berkembang lebih baik, lebih bagus, terarah, dan kita saling mengisi, tidak saling menjatuhkan, tapi saling membangun, saling mengangkat derajat kita masing-masing. Saya kira cukup sekian dulu untuk sambutan dari saya, dan waktu saya serahkan ke
Terima kasih Bapak Agus Surawan atas sambutannya. Sambutan berikutnya adalah dari Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu Kota Semarang, yaitu Bapak Dr. Haji Aim Jumahi SMM. Untuk waktu kami persilahkan kepada Pak Jumahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para sesepuh kasepuhan yang hari ini hadir di walaupun usianya masih muda-muda. Pak Suro kayaknya 25 tahun. 17 malah. Di Mbak Ketong juga, ini Mbak Taufik juga. Nah ini Mbak sesungguhnya tulis 15. Ya sebenarnya Mbak Warno tadi sempat banyak ngobrol keluar sebenarnya. Alhamdulillah saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, yang dimana kita wadah komunikasi antar ormas di Kota Semarang. Betapa di Kota Semarang itu hidup, guyup, rukun, berbagai komunitas itu terakomodir dengan baik, dapat ditampung dengan baik. Kalau dulu itu banyak sekali ormas-ormas yang ada LSM, ada ormas. Jadi sebelum Undang-Undang 2013 itu ada pemisahan antara ormas dan LSM. Kalau ormas itu yang sifatnya berbasis massa besar, kayak NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, kemudian ada Liberty dan sebagainya. Nah, tapi sekarang dengan adanya undang-undang yang baru, 5 orang saja itu sudah bisa membuat ormas. Nah, maka dengan dibukanya komunitas komunikasi yang sangat terbuka ini menjadikan semua pihak untuk bisa berperan aktif di dalam proses pembangunan. Di mana tadi yang disampaikan Mbak Surong ya, bahwa keberadaan Batra Supranatural Nusantara ini tidak hanya sekedar sebuah lembaga ataupun organisasi, tetapi memiliki fungsi makna yang sangat luar biasa. Jadi ada unsur nilai kemanusiaan, ada unsur nilai sosial, ada unsur nilai spiritual. Karena kita akui semua agama itu mengakui betapa dalam diri kita ini tidak hanya kekuatan fisik ini saja, tetapi ada kekuatan akal, ada kekuatan rohani, spiritual, ada kekuatan fisik yang terkolaborasikan di dalam proses untuk aktivitas hidup dan kehidupan. Dan termasuk di Kota Semarang ini juga butuh sekali penguatan spiritual, baik penguatan spiritual untuk kesehatan diri kita maupun penguatan spiritual untuk kesehatan Kota Semarang. Ini juga perlu kita lakukan. Karena dalam kita sebagai umat Islam pun hakul yakin dalam Al-Quran itu ada bahwa setiap diri manusia, makhluk di muka bumi termasuk kita, itu ada ancaman gaib, ada ancaman syahadat. Itu kalau di dalam surah Al-Hasad di ayat terakhir kan jelas. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Jadi di situ nyata sekali bahwa bagi kita kekuatan umat Islam, ketika kita dihadapkan dengan berbagai ancaman-ancaman yang ada, maka pasrahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha mengetahui soal situasi yang gaib dan situasi yang nyata. Nah, kita mungkin dulu sempat ketika era COVID, era COVID itu kan walaupun itu bisa dilihat oleh alat canggih ya, tetapi kasat mata kita nggak bisa melihat. Tetapi mungkin dari tim Batra ini so delok ke pasukannya COVID kaya apa kan ya. Bahkan orang mbah-mbah COVID wis balik tapi anaknya urung, anaknya beranak pinak ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Nah sehingga keberadaan Batra ini yuk bareng-bareng
Ini juga ada Mas Dadang tadi, walaupun kalau saya FKPPI, tapi ini jiwanya jiwa penggerak yang luar biasa, dimanapun siap. Ini juga di sekretaris forum komunikasi Ormas Sumatera Satu, Pak Taufik juga masuk ke kepengurusan, sehingga kita harus bersama-sama di Kota Semarang yuk pun untuk mengembangkan organisasi yang ada. Saya kira hal yang nyaris serupa organisasi-organisasi itu di Kota Semarang banyak sekali. Di bidang hukum juga banyak, bidang sosial kemanusiaan banyak, bidang ekonomi banyak, bidang keagamaan juga lebih banyak lagi. Nah, ketika ini ada saling berkolaborasi, sinergi sangat luar biasa. Ini juga unik. Batra bisa bertempat kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, yang konon ceritanya orang-orang dulu lah Muhammadiyah itu kan jauh dari para suhu-suhu. Nah, tapi ternyata ini para suhu-suhu pada kumpul di kampus Muhammadiyah. Nah, ini nanti menjadi berita yang sangat luar biasa. Suhu-suhu yang ada di Kota Semarang Nusantara itu kumpul di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nanti mungkin akan berita Pak Untung yang sangat spektakuler gitu ya. Saya kira itu matur dan saya juga, karena saya juga bagian daripada dosen di Universitas Muhammadiyah ini, juga menyampaikan bagi panjenengan yang punya saudara sanak famili yang pengen kuliah dan kebetulan kok biaya tetangga misalnya biaya yang kurang, itu ada program beasiswa. Kami siap untuk memfasilitasi, mendampingi. Barangkali ada yang untuk kuliah, tetapi ojo milih 2 fakultas, siji fakultas kedokteran umum, loro fakultas dokter gigi. Masa dokter gratis kan gitu ya. Ekonomi mungkin fakultas lain kami masih bisa memperjuangkan untuk beasiswa, tetapi khusus fakultas kedokteran gitu. Tapi kalau nanti walaupun di sini kedokteran hanya dibatasi 250 orang, sing daftar sampai 3.000 orang, sehingga seleksinya sangat luar biasa. Bayarnya murah Pak. Di sini fakultas kedokteran masuk pertama paling kurang lebih 450 juta. Per semester kurang lebih 25 juta. Ya, murah. Murah. Ya, kalau kita ini murah. Saya kira itu maturun, kurang lebihnya mohon maaf. Ini menjadi persetujuan kita semuanya dan insya Allah akan menjadi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jumai, yang terhormat Bapak Dadang, kita pernah bertemu di kangen terapi. Iya. Terus yang terhormat Sepuh Batra Mbah Warno, yang saya banggakan, pokoknya sehat dan sukses selalu. Ketua DPC Mas Hartono Boyo dan teman-teman semuanya yang hadir di sini, termasuk yang terhormat yang paling sakti Ketua IPI Jawa Tengah, Ketua wah, calon Ketua Pak DPP Batra. Oke. Terima kasih deh. Jadi kita santai sambil merenungkan flashback tentang perjalanan Batra yang dulu. Jadi Batra itu memang diresmikan izinnya nasional itu tahun 2013 dan kita statusnya wilayah Nusantara juga. Nah, sejak saat itulah saya mulai berkelana kemana-mana dan Batra itu membesarkan penuh dengan keringat, air mata, tapi alhamdulillah juga responnya positif. Kita salah satu lembaga yang mungkin saya bodoh dulu pernah ditawarin untuk pada saat masukan di Surabaya datang Pak Jumai. Kita tawari suruh buat proposal, hanya setahun itu 3 kegiatan, keluarga tertentu saya tidak bisa bikin gitu. Jadi Batra itu awalnya
kegiatannya terkenalnya justru malah dari baksos. Dan baksos kita noting tulus, istilahnya benar-benar gratis. Kita nggak tahu itu dari dana dari mana. Ya intinya kita yang berencana, Tuhan yang menentukan jalan. Dan maka sampai sekarang dan Batra juga alhamdulillah di Jakarta yang nanti datang itu sudah bekerja sama dengan BNN Pak. Nah, jadi sudah bekerja sama dengan BNN istilahnya untuk ya penanggulangan atau yang hubungannya dengan narkotika. Jadi seperti itu. Nah, kita memang dari Mbak Suro itu dari awalan sudah memberi amanah kepada saya, jangan sampai kita memeras keringat anggota. Itu kata-kata itu yang terus terang saya ingat terus itu. Jadinya dalam organisasi Batra itu tidak pernah memeras anggotanya untuk mencarikan uang untuk organisasinya. Biasanya dalam suatu organisasi itu anggotanya suruh memakmurkan organisasinya, tapi kita enggak. Di Batra ini benar-benar dari awal izinnya saja semuanya izin sudah ditanggung sama Mbak Suro. Anggota itu tidak dilibatkan urunan dan lain-lain untuk izin. Ini Indonesia itu hampir 1000. Kalau saya data dari tahun 2017 sampai sekarang, cuma pada prinsipnya Batra itu. Tadi Pak Suro ya, karena kerjanya banyak ya. Kita sudah kerjasama dengan BNNP untuk wilayah Provinsi Banten. Dan kebetulan untuk wilayah Banten kita disupport sama Sultan Banten ke-18. Ya. Terus kebetulan juga anak Sultan Banten itulah yang megang di wilayah Banten untuk kerjasama dengan BNNP. Bahkan sekarang Mas Sultan sendiri kita untuk naik ke BNNRI. Karena kalau masuk BNNRI kan kita bisa kerja rehabnya. Iya, targetnya memang rehabnya. Tapi untuk bisa sampai ke rehab kan kita mesti ngerangkul yang pencegahannya dulu. Jadi ke anak-anak sekolahnya. Dan anak-anak sekolah ini di Kabupaten Bekasi saya sudah pegang 80 anak BSN. Dan saat ini saya masih menjaga pencegahan, jadi tidak masuk ke ranah rehabnya. Ya, tapi untuk rehab itu ada beberapa persyaratan. Dan saya lagi memenuhi persyaratan itu, termasuk SPKT, terus SPKT, terus juga rumah sehat, terus juga termasuk KPK. Buat apa? Biar ada pelatihan-pelatihan khusus yang masuk kayak terapi kita harus, terus juga kayak akupuntur, detoksifikasi, terus juga obat herbal sama yang balur untuk membuang racun-racun dari efek minimal kalau anak sekolah rokok ya, rokok sampai juga pendeteksian dini. Pendeteksian dini kalau di anak sekolah itu aku menggunakan dengan metode scanning. Ya kalau bahasanya pun terawang. Terawang kan. Cuman kalau kita dengan sebutan modern itu scanning. Lagi scanning, kita lihat nih, oh dia ada potensi ini, kan? Sakit ini, gitu kan? Itu nggak diarahkan. Saya tuh lagi saya terawang ini, misalnya di Bogor, kan? Kita bisa ini kirim ke Batra yang di Bogor. Gitu. Jadi nggak harus kita online ya, online juga bisa. Jadi kalau di Cilacap, ya kirim ke Batra yang Cilacap. Jadi sudah sih diharapkan kita bisa berkolaborasi dengan semua Batra yang ada di wilayah Indonesia. Karena kan semoga pembayaran kali kan cakupannya luas ya. Meskipun susah kalau masuk ke wilayah tertentu, biasa langsung ada orang-orang tertentu kan. Tapi kalau kita udah perangkul yang di atas, kayak di bawah tidak enak. Nah, kalau coba perangkul yang di atasnya. Kalau dinas pariwisata kita sudah dapat izin untuk tempat jabatan kita dari support sama pemerintah Kabupaten Bekasi. Meskipun sebenarnya kalau masuk Kabupaten Bekasi tidak susah, karena istilahnya ya agak sedikit ini ya di sana ya untuk pemerintahannya. Tapi kita udah bisa, udah merangkul bupati yang ada di Kota Bekasi.
Tapi kita udah bersyukur 2 tahun belakangan, tahun ketiga kita bisa pakai fasilitas pemerintahan. Nah di Banten juga kebetulan yang menjadi penasehat di sana itu Kapolresnya, Kapolres Banten. Itu laporannya. Nah itu tadi perkembangan Patra yang ada di Jawa Barat, DKI dan dikomandani oleh Pak Kapita, semakin berkembang. Jadi dia juga saya tugaskan untuk menerobos ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Departemen Agama. Apa tujuannya? Bila nanti sudah masuk ke sana, kita proposal untuk masuk ke hotel untuk terapis itu nanti bisa masuk ke sana dengan leluasa dan legalitasnya jelas. Tingkat pendapatan mungkin nanti juga akan satu. Yang kedua, di dinas kesehatan kita bisa kita baru bisa masuk ke dinas kesehatan. Departemen Agama tujuannya apa? Kita akan mendampingi haji. Itu yang setiap tahun ada, nanti bisa begitu pendampingan terapis ataupun apa bisa melalui Bapak. Nah, itu tujuan saya tiga kementerian ini supaya bisa menerobos ke sana dan kita bisa masuk. Departemen Agama itu kemarin sudah ada persediaan itu. Pendamping itu berapa ribu orang. Karena kita masuk ke sana minimal nanti catatan terapisnya atau apa itu nanti mudah-mudahan bisa seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau tanya dari Bapak Senior untuk bahasa juga video untuk mengarah ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Untuk Batur gimana? Monggo silakan. Ketemu ibu ya? Ketemu Atau saya langsung. lewat Batur belum sih? Atau ketemu Mbak Taufik? Mbak Gentong. Jadi terkait Kita sih berusaha untuk memberikan peluang ya untuk berbagi baiknya kalau misalnya merangkul pasar lah kasarnya ya. Kalau kita ada orang sakit, ini kan bicara pencegahan sih. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Jadi kan kalau misalnya sakit apa, karena kalau zaman sekarang ini penyakit yang merusak gelombang otak kan udah banyak sekarang. Itu bisa dideteksi sejak dini sehingga kita bisa lakukan pencegahan. Jadi untuk Departemen Kesehatan itu sudah lagi menjajakan sama beberapa orang dari dinas kesehatannya ya. Jadi udah nyiapin pagar-pagarnya dulu lah, perizinan segala macam. Jadi baru marak ya loh, anak-anak yang kena narkoba ini. Baru marak. Itu bisa ya pihak Batra Iya. bantu pemerintah ya. Luar biasa. Kita diragu karena Batra aja itu. Kedepannya kan kita bisa punya rehabilitasi. Jadi untuk merehabilitasi bagi yang sudah kena kecanduan. Mungkin ada tempat atau itu kan periziannya baru dirintis ini untuk Baik sih. Main narkoba gitu. Gimana? Nasihat ya. Nasihat buat adik-adik kita di luar, biar jangan apa, pakai narkoba gitu. Ya, istilahnya narkoba itu nggak keren. Gitu ya? Banyak kan mereka coba-coba karena mereka pikir kan
nggak bisa lepas sama sekali. Tetap aja efek sampingnya ada, kerusakan tubuhnya pasti ada. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kalau untuk narkoba. Dari Mbak Surong, Mbak, ini punya nasihat untuk Batra Group seluruh Indonesia ya. Karena nanti berita ini seluruh Indonesia ya, bahkan dunia. Ya, Batra kan semakin berkembang ya. Betul. Yang penting konsolidasi antar anggota, antar pengurus, antar DPC itu nanti akan kita kembangkan dan akan kita sinergikan dengan padepokan-padepokan yang lain seperti PCM, seperti Budi Suci, seperti apa itu nanti bisa kita Rangkul ya. kita rangkul, kita jadikan satu di situ untuk maju bersama. Dan silakan untuk yang ingin membuka DPC maupun DPW di seluruh Indonesia, Batra Supranatural Nusantara tetap membuka diri. Jadi kita lintas agama, lintas padepokan, lintas paguyuban. Baik, jadi nantinya bisa menghubungi para pengurus lah ya kalau yang ingin bergabung di Bisa silakan Batra di Jakarta sudah ada Supranatural perwakilan, Nusantara. di Banten sudah ada perwakilan, Luar biasa. Cilacap sudah ada perwakilan. Nanti kita kalau bisa rencana 7 provinsi ya. Amin. Mbah Suro, saat ini Batra itu ada berapa cabang-cabangnya itu? Nah, itu Ada di mana saja? ketua harian ini. Ketua hariannya. Ya, sementara ini baru 5 provinsinya. Terus kalau kotanya ada sekitar 23. Tapi detailnya nanti kita bisa sampaikan. Dan kalau untuk anggotanya sih sebetulnya tersebar di seluruh Indonesia ada kurang lebih 1.000 anggota ya. itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kan kita memang belum membentuk DPC. Karena begitu kita sudah memberi perlindungan pada anggota, izin untuk praktek, mereka pada sibuk untuk mencari rezeki sendiri-sendiri. Kita tidak melarang, bebas. Makanya bisa tersebar di mana-mana, kita ngumpulin kadang susah itu di situ. Namun koordinasi tetap setiap izin habis apa itu kita tetap koordinasi terus. Ya ada sih itu yang masing-masing terapis itu masing-masing anggota. Kalau yang sudah pegang DPW maupun DPC itu tetap koordinasinya kuat. Jadi tetap satu komando lah ya. Ya satu komando. Pusatnya di Semarang. Iya. Pusatnya di Semarang. Luar biasa. Ya rencana kemarin pusatnya mau di Jakarta, pertimbangan lagi kita masih tetap dulu sementara di Semarang ini. Jangan nanti ketemu dengan Novi ya. Baik Mas Soal, terima kasih Novi. Terima kasih. Batra Supranatural Nusantara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya terus jalan terus. Semoga di tahun 2026 dan seterusnya bisa. Dan Batra ini sudah mencakup seluruh Indonesia. Ternyata di Jakarta pun juga berkembang dengan pesat. Betul. Jadi acara ini Jawa Barat, kemudian ada yang di Jakarta juga. Dan di para anggota ini tempatnya ada di seluruh Jawa Tengah, juga ada di Jakarta, juga ada yang di Jawa Barat. Semoga Batra Nusantara ini selalu berkembang dan disenangi oleh masyarakat
seluruh Indonesia. Amin. Ya. Mbak Ana. Bagiannya ada nih. Gak usah ya. Ya dia main nih. Batra, gas. Oh, betul. Vokal terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat bertugas di wilayah Indonesia. Jadi para anggota ini ada yang dari Jawa Tengah, ada yang di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga nih. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya-tanya dengan Mbah Suro selaku pendiri dan sesepuh Bahtera Ya. Supranatullah Nusantara. Kita mau tanya dengan beliau. Mbah Suro, harapan apa ke depan untuk para saudara-saudara kita, para teman-teman kita, para anggota Bahtera yang ada di seluruh Indonesia, Mbah Suro? Silakan Mbah Suro. Untuk seluruh anggota Bahtera di seluruh Indonesia, saya doakan mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Berkembang, Bahtera Supranatural bisa berkembang di seluruh Indonesia sampai pelosok-pelosok untuk bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penyembuhan. Bahtera Supranatural dan anggotanya siap membantu penyembuhan masyarakat di Indonesia. Amin. Amin. Bu Novita, betul? Bu Novita ya, betul ya, yang ada Bu di Novita Jakarta. gimana, Bu, harapan Bu ke depan Bu untuk Bahtera ini Bu. Harapan ke depan untuk Bahtera agar Bahtera itu bisa ada di setiap lini masyarakat. Amin. Amin. Untuk perkembangannya di Jakarta bagaimana, Bu Ana? Perkembangan di Jakarta, meskipun Jakarta serba modern, tapi tetap kita menggunakan cara tradisional. Itu tetap lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang lebih modern sekarang, teknologi. Pak Taufik, gimana Pak harapan ke depan Pak untuk Bahtera ini? Kedepannya Bahtera terus berbenah diri dan berkembang dalam memetakkan sayapnya ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk terapisnya juga semakin berkembang, semakin maju dalam menangani pasien yang membutuhkan tenaganya. Amin. Saya sukses selalu untuk Bahtera ke depannya. Sukses selalu. Amin. Oke. Amin. Amin. Untuk ketua harian Bang Gentong. Bang Gentong, apa pesan-pesannya? Bismillah, jangan letih untuk berbuat baik. Wah, luar biasa. Jangan metik. Apa? Jangan lelah. Jangan lelah. Baik, terima kasih semuanya. Aktual Semoga Telekom bersama Suara Metro Indonesia. mengucapkan selamat sukses lah ya. Selamat dan Baik, terima sukses kasih selalu. semuanya. Cukup ya. Cukup. Semoga para anggota sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih semuanya.